Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Darmawansyah dari kelas TI 23C4. Mata kuliah Perancangan Sistem Informasi, saya ingin menjelaskan dan mempresentasikan tentang sistem penjualan obat pada apotek yang telah saya buat dari flowchart, diagram konteks, diagram zero, ERG, report, UI. Ya, saya akan jelaskan pada pembelajaran kali ini. Yang pertama ialah flowchart. Ini sudah saya buat sistemnya. Pelanggan untuk sistem penjualan obat pada apotek, pelanggan datang dan memilih obat. Kedua, kasir mengecek stok obat pada sistem. Stok tersedia, yes. Kasir sistem memasukkan transaksi disimpan ke database. Untuk sistem flowchartnya, untuk diagram konteksnya ini. Sistem informasi penjualan obat pada apotek. Ini dia untuk diagram konteksnya. Diagram konteks menggambarkan hubungan antara sistem utama dengan entitas eksternal yang berinteraksi langsung. Contohnya ini ada 3 aktor, yaitu dokter, ada pelanggan, dan admin apotek. Yang pertama, pelanggan memberikan data pembelian obat dan menerima informasi obat stok pembelian. Stok obat. Data pembelian, data pelanggan. Nah, di sini juga dokter mengirimkan resep obat dan pasien untuk diproses oleh sistem yang melakukan proses di sistem. Lalu mengolah surat data analisis stok obat dan pembiayaan menerima laporan keuangan dan penjualan dari sistem. Berarti dokter mengasih kita resep dan obat dan data pasien. Lalu stok obat itu eh, masuk ke dari dokter, masuk ke ini, langsung data dari resep obat pasien ke stok info obat ke pelanggan. Kasih stroke, lalu data pemilihan data pelanggan masuk ke laporan penjualan keuangan ke admin apotek. Aliran data nih dari pelanggan ke sistem, data pemilihan data ke pelanggan, dari sistem ke pelanggan informasi obat stok pembelian, dari dokter ke sistem resep obat data pasien, dari sistem ke dokter informasi ketersediaan obat, dari admin ke sistem input data stok transaksi karyawan, dari sistem ke admin norma penjualan dan keuangan. Kesimpulannya, diagram konteks ini menunjukkan batasan sistem serta interaksi utama antara pihak-pihak yang terlibat dalam penjualan obat. Yang kedua adalah diagram zero. Ini adalah diagram zero dari sistem penjualan obat pada apotek. Pelanggan dan pelayan melakukan transaksi, ini ada laporannya, dan ini ada 3 aktor di sini, ada admin, itu yang pelanggan seperti yang tadi saya jelaskan di awal, ada manajemen resep data, manajemen resep pembelian. Diagram zero merupakan penjabaran dari diagram konteks ke tingkat yang lebih detail. Jadi lebih detail ada di diagram zero ini ternyata. Dipecah menjadi beberapa proses seluruh dan bertransaksi dengan data store penyimpan data. Ini ada proses yang terlibat, penjualan pelayan, setelah obat pelanggan, masukan pembelian. Keduanya, manajemen stok dan mengatur persediaan obat, mencatat pembelian obat baru, modalitas obat. Dan 4 laporan laporan. Nah, sesuai pelanggan menyimpan obat, DS pelanggan menyimpan data pelanggan, DS data jumlah persediaan. Kesimpulannya, diagram zero menjelaskan secara lebih rinci bagaimana sistem bekerja secara internal. Gabungan antara diagram konteks dan zero memberikan pemahaman tentang sistem. Dengan kedua diagram ini, panjang sistem informasi dan obat pada menjadi lebih tersusun dan lebih dipahami oleh pengembang maupun pihak manajemen. Jadi ini untuk mempermudah jalannya sistem untuk diagram konteks dan zero. Nah, untuk normalisasi dan IRB-nya saya sudah buat juga. Ini ada di sini teman-teman. Ini untuk IRB-nya. Saya menggunakan database MySQL di XM. Yang pertama ini kategorinya. Saya udah buat database-nya di sini. Database apotek. Kategori pasar 100, stek. Ini untuk obatnya. Di sini ada kode obat, ada nama obat, kategori supplier, harga, stok, dan signal. Ini suppliernya namanya siapa.
Di sini ada customer juga. Customer masuk ke penjualan ya. ID customer, integer, nama, alamat. User di sini kita pakai user dan detail penjualan. Ini untuk IRD-nya teman-teman. Untuk database-nya sudah saya buat. Lalu setelah IRD-nya telah saya buat, kita masuk ke oh ya Hippo. Ya ini untuk Hypo dan kamus data dan UI-nya. Diagram Hypo level 0, penjualan apotek, obat pada apotek. Di input data obat, data pelanggan, data prosesnya. Kalau data obat, plus penjualan hitung total, terus penjualan stok update lama penjualan. Outputnya laporan penjualan, nota pembelian, laporan stok. Ini untuk level satunya, proses input data obat baru, update data obat, pengisian obat, prosesnya validasi sistem update harus data, outputnya data obat tersimpan. Ada proses penjualannya, kode obat, ada kode obat, jumlah pembelian, data pelanggan, laporan penjualan dan lain-lain. Untuk kamus datanya, data diktirnya, ini sudah ada dalam tabel obat. Ada kode obatnya, string panjangnya 10, kode unik obat. Nama obatnya panjang 50, nama obat. Jenisnya ada tablet, sirup kapsul, salep, dan lain-lain. Untuk harganya kita pakai integer, jadi bebas ya teman-teman. Kita nggak pakai string soalnya ini ada harga angka. Untuk desain UI-nya untuk lebih jelasnya kita masuk ke mana ya? Oh ini. Nah, itu. Nanti bisa berani. Ini sudah saya ini untuk desain UI. Ini untuk desain UI dari sistem informasi penjualan obat pada apotek. Ini ada dashboard, total obatnya ada 20. Ini untuk sistem UI-nya saya sudah buat. Ini ada daftarnya. Kita baru pendapatan hari ini. Data obatnya. Nah, ini untuk data obatnya ada kodenya teman-teman dari sini. OB001, OB002 untuk misalkan mau ditambahkan bisa paracetamol, amoxicillin atau misalkan obat batuk dan selebihnya. Jenisnya tablet, ini ada kapsul, ada harganya juga, ada stoknya, ada luarsanya. Ini tinggal diedit juga teman-teman. Tinggal diedit, tinggal dihapus juga bisa. Kalau kita mau cari obat ini, saya belum lengkap untuk menambahkan obat-obatnya. Nih untuk penjualannya nih, untuk kode obat tinggal kita masukkan berapa, jumlahnya berapa. Sini keranjang, paracetamol harga 5.000 jumlah 2, total 2, total pembayaran plus pembayaran. Laporannya di sini ada laporan penjualan juga dari tanggal sampai kadaluarsanya. Dikit bisa men-tracking pembeliannya. Ini untuk sistem UI yang telah saya buat, sistem informasi penjualan pada obat pada apotek yang telah saya buat. Oke, mungkin sampai di situ saja presentasi dari saya tentang sistem informasi penjualan obat pada apotek. Dari flowchart, diagram konteksnya tadi sudah saya jelaskan, dari flowchart itu sudah saya jelaskan juga, dan data UI-nya, dan IRD-nya juga sudah saya buat di Pakistan. Mungkin sekian video presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ini bisa jadi ilmu dan tambahan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.